Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membawakan materi proses psikologi dalam interogasi dan pengakuan yang terdiri dari Angeliana Nurcahyani, Anissa Nurfika, Desti Widya Suara, Maria Evani Williams, Nur Anissa Pradita, saya sendiri Ratih Meira, dan yang terakhir Stefan Halaman. Yang pertama, pengakuan bersalah. Pengakuan dari tersangka atau terdakwa sangat penting dalam persidangan, karena pengakuan tersebut dapat digunakan pengadilan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan vonis, apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Pada dasarnya, pengakuan bersalah tidak lepas dari proses pembuktian, karena dari pembuktian tersebut, hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pencarian pembuktian juga harus berdasarkan ketentuan atau pedoman yang dibenarkan undang-undang, sehingga hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah untuk memutuskan perkara. Aturan yang terkait dengan pengakuan bersalah. Pada pasal 189 ayat 4 KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Hakikatnya, bunyi pasal ini merupakan penegasan kembali tentang prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa, harus dapat dibuktikan dengan minimum 2 alat yang sah. Pengaturan yang hampir serupa sebenarnya juga telah diatur sejak adanya HIR. HIR adalah Hertzian In-Length Agreement. Pasal 308 HIR berbunyi, pengakuan salah satu dari terdakwa saja sama sekali tidak dikuatkan oleh keadaan yang diketahui dalam persidangan. Tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pengakuan terdakwa menurut HIR akan menjadi alat bukti yang sah apabila telah dipenuhinya persyaratan pada pasal 307 HIR, yakni berbunyi, pengakuan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, disertai dengan keterangan dan keadaan tertentu dan sama berupa keterangan dari orang yang mengalami perbuatan itu atau yang diketahui dari alat bukti lain. Sebagai suatu alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka sidang. Lalu, bagaimana dengan keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan? Apakah keterangan tersebut tidak dapat digunakan dalam upaya pembuktian? Menurut pasal 189 ayat 2 KUHP, yang pertama, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Akan tetapi, dengan syarat didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Adapun bentuk-bentuk keterangan terdakwa yang dapat dilakukan di luar pengadilan antara lain. Yang pertama, keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Yang kedua, keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan. Yang ketiga, serta berita acara penyidikan itu dicatat dalam berita acara penyidikan. Selanjutnya, konsep pengakuan bersalah. Dalam dalil khusus menurut pasal 199 RUU KUHP ayat pertama, pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah dalam melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih 7 tahun. Penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Ayat kedua, pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Ayat ketiga, hakim wajib pihak A memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Yang B, memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan. Yang C, menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diberikan secara sukarela. Ayat keempat, hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua jika hakim ragu terhadap kebenaran terdakwa. Ayat kelima, dikecualikan dari pasal 198 ayat 5,
penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana didakwakan. Selanjutnya, kebohongan atau pengakuan palsu. Menurut Kasin dan kawan-kawan, pengakuan palsu adalah pengakuan atas suatu tindakan kriminal yang biasanya dibarengi dengan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa kejahatan tersebut terjadi yang tidak dilakukan oleh pembuat pengakuan. Dan menurut ilmu psikologi, berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari masalah. Selanjutnya, menurut Kasin, ada 3 jenis pengakuan palsu, yaitu yang pertama, pengakuan palsu sukarela, yang merujuk pada pernyataan mempersalahkan diri yang dibuat tanpa tekanan eksternal dari penegak hukum. Yang kedua, ada pengakuan palsu penghayatan dipaksa, terjadi ketika orang yang tidak bersalah atau yang sudah lelah, bingung, dan sangat rentan secara psikologis menjadi percaya bahwa mereka sebetulnya telah melakukan kejahatan. Penghayatan sendiri merujuk perubahan-perubahan di dalam pikiran atau keyakinan pribadi yang muncul karena kita dengan tulus yakin terhadap isu atau perspektif tersebut. Yang ketiga, ada pengakuan palsu kepatuhan dipaksa. Paling mungkin terjadi setelah pengalaman interogasi yang berkepanjangan. Kepatuhan itu sendiri ialah sebuah bentuk konformitas di mana kita mengubah perilaku kita, tetapi tidak dengan keyakinan atau sikap pribadi kita. Menurut Kasin, kenaifan dikuatkan dengan 5 mitos, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak bersalah tidak dapat dibujuk untuk mengakui kesalahannya melalui penggunaan taktik-taktik interogasi non-koersif dan sah. Yang kedua, investigator sering merasa yakin bahwa mereka dapat membedakan antara orang yang berkata benar dan bohong dalam wawancara sehingga merasa bahwa mereka dapat memastikan siapa yang harus diinterogasi. Yang ketiga, dengan mengandalkan gabungan antara intuisi dan bukti yang menguatkan, banyak petugas polisi dan personil peradilan lainnya yakin bahwa mereka dapat membedakan antara pengakuan yang benar dan palsu. Yang keempat, orang yang sedang menghadapi interogasi dilindungi oleh hak-hak konstitusional mereka untuk diam dan berkonsultasi. Dan yang kelima, jika pengakuan dipaksa dan diakui secara salah dalam persidangan, pengadilan banding dapat menentukan apakah kesalahan tersebut merupakan suatu kerugian atau tidak. Interogasi. Interogasi atau yang dalam bahasa Inggris interrogation dan dalam bahasa Belanda disebut verhoor didefinisikan sebagai pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang tersistem. Di sini juga terdapat definisi interogasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Susilo, yang pada intinya adalah ini merupakan suatu upaya untuk memeriksa atau mendengar keterangan-keterangan dari orang-orang yang dicurigai. Teknik interogasi ini sendiri merupakan suatu teknik pemeriksaan yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau petunjuk dan alat bukti lainnya. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya mengenai tujuan dari interogasi, ini merupakan hal-hal yang dapat kita peroleh dari proses interogasi. Itu ada lokasi bukti basic, identitas yang terlibat, detail kejadian, kronologis yang nantinya itu akan membujuk tersangka untuk mengaku. Selanjutnya ada pedoman pelaksanaan interogasi. Pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana termuat dalam pasal 117 ayat 1 yang menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Sedangkan pasal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan, baik itu fisik, psikis, ataupun seksual. Dalam pelaksanaannya, interogasi tidak selalu berjalan mulus. Interrogator pasti menemukan tersangka yang berbelit, berbohong, dalam mengutarakan keterangan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan keahlian dan cara-cara untuk mengatasi hal tersebut. Berikut akan saya jelaskan tentang hal legal dan ilegal dalam interogasi. Hal legal pertama adalah menunjukkan alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik kepada tersangka. Tidak hanya semata-mata menunjukkan alat bukti, penyidik juga akan mengajukan pertanyaan. Misalnya dalam kasus pencurian, seorang tersangka dapat diberikan pertanyaan mengenai ditemukannya sidik jarinya pada pintu rumah si korban. Pertanyaan selanjutnya, tersangka disuruh menjelaskan mengapa benda-benda berharga milik korban berada di dalam rumah tersangka. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka seseorang yang bersalah biasanya akan memberikan penjelasan terkait peristiwa itu. Apabila tersangka masih tidak mau mengakui, maka penyidik dapat mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan ditunjukkannya beberapa alat bukti, tersangka dapat mengakui atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hal legal kedua dalam interogasi adalah melakukan konfrontasi. Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya, baik itu antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, atau tersangka dengan saksi, dengan tujuan untuk menguji kebenaran dan kesesuaian keterangan masing-masing yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi. Teknik konfrontasi ini biasanya digunakan pada saat pemeriksaan terhadap tersangka yang jumlahnya lebih dari satu. Tadi kita ulas tentang hal legal dalam interogasi, kita beralih ke hal ilegal dalam interogasi. Yang pertama adalah memberikan tekanan psikologis, baik itu menjanjikan yang tidak pernah ada, membuat tersangka atau tahanan merasa takut, maupun memperpanjang isolasi, seperti memperpendek tidur dan mengurangi makan pada tersangka atau tahanan. Lalu bentuk yang kedua adalah tekanan fisik atau penganiayaan, seperti yang tertera pada gambar-gambar yang ada di samping. Yang pertama itu digunduli, lalu memberikan pukulan, kemudian ada waterboarding, gambar ketiga pada pojok kiri bawah, yang biasa disebut juga sebagai simulasi penenggelaman. Waterboarding itu sendiri adalah di mana posisi tahanan diikat di atas papan, sementara seluruh wajahnya ditutupi dengan kain atau handuk. Kemudian interrogator menyiram air sampai tahanan tidak dapat bernafas dan merasa seperti tenggelam. Lalu cara terakhir adalah dengan memberikan tembakan guna melumpuhkan. Cara-cara ini dinilai ilegal karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Interogasi haruslah dilakukan dengan profesional. Polisi boleh melakukan trik untuk mengungkap kebenaran sepanjang dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Dalam praktek interogasi modern, saat ini cara psikologis dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan kekerasan. Selanjutnya itu ada proses psikologi dalam interogasi dan pengakuan, yang merupakan suatu upaya untuk mencari penyebab tersangka yang terlibat dalam masalah saat ini, dan apa yang akan dihadapinya pada saat yang akan datang, serta mengkonfrontasi dengan bukti, ada atau tidak yang mengkaitkan dengan kejadian, dengan menggunakan teknik. Yang pertama itu ada minimisasi, contohnya itu kayak menekankan pentingnya kerjasama, mengungkapkan simpati, dan menyalahkan korban. Yang kedua itu ada maksimalisasi, yaitu mengungkapkan kepastian mutlak dalam kesalahan tersangka, menutup penyangkalan, membesar-besarkan keseriusan pelanggaran, dan menggertak tentang bukti. Yang ketiga
ketiga itu ada membangun raport, kayak simpati, memahami, gestur, dan memberikan kebutuhan tersangka. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.